dana tunjangan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan guru dilakukan kepada daerah yang sisa dana tunjangan guru di kas daerahnya masih cukup untuk membayar tunjangan guru sampai akhir tahun anggaran. Sebaliknya, untuk daerah yang belum terpenuhi kebutuhannya, akan disalurkan dana cadangan tunjangan guru untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kepada seluruh guru di daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Asra Primanto Bakti menjelaskan, penghentian penyaluran ini merupakan bentuk pengendalian penyaluran transfer ke daerah agar tidak terjadi pengendapan dana yang terlalu besar di kas daerah. Penghentian penyaluran ini pun dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan seluruh pemerintah daerah. Jadi penghentian penyaluran dana tersebut tidak akan mempengaruhi hak guru untuk menerima pembayaran tunjangan guru karena dananya memang sudah tersedia di kas daerah. Cuci bersih. Muncul narasi Anies dipecat karena bongkar anggaran bocor 23 triliun. Ditulis oleh X Hardy. Pegiat media sosial Helmi Felis. Saya tidak perlu memperkenalkan orang ini lagi. Membongkar alasan Presiden Jokowi memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2016 lalu. Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancaan. Cuitnya dari akun Twitter. Begini isi lengkap cuitannya. Ternyata Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancaan sebesar 23 triliun. Anies Baswedan terlampau lurus sehingga diusir dari bagian rezim korup. Anies Baswedan terbukti bersih dan akan mampu membersihkan KKN di Indonesia. Selain ada video dari TikTok yang juga menyebut hal serupa. Tunjangan profesi guru. Pertama, tunjangan profesi guru itu bukan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kedua, tunjangan itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada Pemda, bukan kepada Kemdikbud. Nah, lalu Kemdikbud pada bulan Mei mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dari data yang kita miliki, alokasi untuk tunjangan profesi guru itu berlebih 23 triliun. Jadi yang memberitahu bahwa ini kelebihan itu adalah Kemdikbud. Lalu Kemdikbud berinisiatif mengundang pertemuan, memberitahu itu dari mana? Dari data. Kenapa? Karena yang diajukan dari daerah ada guru yang sudah mutasi, ada yang sudah pensiun, macam-macam, yang membuat kita tahu data yang sebenarnya. Jadi bukan kita yang kelebihan, Kementerian Keuangan mentransfernya kelebihan, kita yang mengingatkan, kemudian kita mengirimkan surat. Lalu dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dikirimlah surat kepada pemerintah daerah memberitahu bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kelebihan penghitungan sebesar 23 triliun. Jadi sebenarnya kitalah yang melihat masalah itu, kita yang berinisiatif. Bedanya apa? Kita tidak menggunakan megafon memberitahu sana sini. Kita menggunakan surat menyampaikan pada Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya ini tidak perlu terlalu dianggap serius, karena jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni, bersih, dan tanpa noda. Jadi apapun masa lalu serta rekam jejak yang kotor akan berusaha dibersihkan oleh pendukungnya. Padahal tinggal googling saja, maka akan ketahuan faktanya. Awalnya Kemendikbud mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar 69,7 triliun rupiah dan sudah lolos dalam APBN perubahan 2016. Tapi Menkeu Sri Mulyani menemukan ada 23,3 triliun rupiah yang merupakan dana yang berlebih
lantaran dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Akhirnya, dalam rapat Komisi 11 DPR, Menkeu memutuskan untuk menunda pencairan dana 23,3 triliun tersebut. Sudah paham belum? Bahkan Prastowo Justinus sampai kesal dan membuat klarifikasi di Twitter. Lini masa ramai dengan isu anggaran tunjangan profesi guru tahun 2016 kelebihan 23,3 triliun. Cukup menggelitik melihat argumen saling klaim menjurus putar balik fakta. Menkeu SMI, menteri baru yang membereskan, malah jadi tertuduh. Tanda tahun politik telah di depan mata, katanya. Silakan langsung ke akun Twitternya dan melihat isi cuitan sebanyak 9 poin. Jelas disebutkan kalau ini adalah pemelintiran fakta yang benar-benar khas kelompok sebelah. Dari kalian pasti akan tahu siapa Anies yang sebenarnya. Siapa sebenarnya sosok asli di balik topeng yang selama ini dia pakai. Kalian pasti akan sadar dan ngeri membayangkan jika negara ini sampai dipimpin dia dan kelompok di belakangnya. Mari kita pikir pakai otak yang waras. Bagi kadrun dan barisan sakit hati, mungkin susah mencerna ini, meskipun simpel karena otak mereka agak beda dengan yang lain. Percaya nggak kalau Anies adalah korban? Halo, Pak Jokowi tidak sembarangan memecat orang. Kalau dipecat artinya ada yang tidak beres. Entah itu tidak becus kerja atau melakukan kesalahan fatal. Buktinya memang benar. Anies jadi gubernur DKI, hasilnya amburadul. Kalau masih belum percaya juga, sudah ada bukti terjadi kelebihan bayar beberapa kali. Kalau saya sih lebih percaya dengan Sri Mulyani. Seperti kata Pak Prastowo, Sri Mulyani tidak akan membiarkan APBN jadi bancaan sepeser pun. Jadi, kalau ada yang bela Anies, saya anggap orang tersebut sedang halu atau sedang menjalankan semua strategi politik. Coba pikir, kenapa banyak video uskup dan pastor dukung Anies? Padahal itu hoak. Kenapa dia ke Medan juga bertemu dengan pemuka agama Kristen? Jelas, karena mau mencuci bersih cap politik identitas yang melekat kuat dalam diri Anies. Anies mau melepaskan citra negatif dan mencoba peruntungan sebagai sosok nasionalis. Nasionalis dari Hong Kong. Jangan bego-begoin rakyat dengan senyum palsu itu. Padahal beberapa waktu lalu malah ketemu dengan Rizik, sang pengecut tukang rusuk. Dan sekarang pendukungnya mau membersihkan noda lain, yaitu soal kelebihan tunjangan guru. Semua yang menjadi kebobrokan Anies sedang mau dibersihkan. Entah itu lewat hoak atau narasi licik. Anies licik, ternyata pendukungnya juga sama liciknya. Perilaku pendukung sama dengan yang didukung. Sudah dimulai acara putar balik fakta dan mulai banyak berita tentang segudang prestasi Anies. Ini bukan kebetulan. Ini pasti sudah direncanakan oleh para buzzer Anies, relawan digital yang sudah diberi pelatihan. Mau menyembunyikan kebusukan? Tidak segampang itu. Busuk akan tetap tersium sampai kapanpun. Dan seluruh rakyat Indonesia wajib tahu bahwa kebusukan tidak boleh meluas, sungguh licik dan keterlaluan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.